Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fareta Indra dengan NIM 20106112660 dari kelas C dalam mata kuliah Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang. Saya di sini akan menjelaskan materi kuliah mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi. Selanjutnya, topik yang akan kita bahas ada 4 topik pembahasan, yaitu yang pertama mengenai dasar pembentukan KPK itu sendiri. Kemudian kita membahas tentang struktur KPK, mengapa KPK itu dibentuk, serta tugas, wewenang, dan kewajiban KPK dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari sebagai lembaga penertiban umum di bidang tindak pidana korupsi. Dasar pembentukan KPK itu sendiri didasari pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi, adalah lembaga negara dan rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan undang-undang ini, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Kemudian, Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugasnya dan wewenangnya bersifat independen dari kekuasaan manapun. Jadi, KPK itu bersifat bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, bahkan dari kekuasaan negara itu sendiri, karena KPK ini bersifat yang independen. Nah, yang dimaksud dengan lembaga negara adalah lembaga negara yang bersifat sebagai state auxiliary agency atau lembaga negara mandiri yang masuk ke dalam rumpun eksekutif. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada 6 asas, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi. Tanggung jawab KPK tersebut mengarah kepada tanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pengawasan Keuangan secara terbuka dan secara berkala dan terus-menerus. Mengenai penyusunan organisasi KPK ini atau lembaga negara KPK ini dipimpin oleh Dewan Pengawas yang berjumlah 5 orang. Tersebut ada juga pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 orang anggota Komisi Pemberantasan Korupsi dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK ini dipimpin oleh pemimpin KPK yang terdiri atas 5 orang, seorang ketua yang merangkap anggota, dan 4 orang wakil ketua merangkap anggota. Kelima pimpinan KPK tersebut merupakan jabatan negara yang berasal dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat. Pimpinan KPK yang memegang jabatan selama 4 tahun dan dia dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Dalam pengambilan keputusan, pimpinan KPK bersifat kolegial. Masuk kepada alasan pembentukan KPK. Mengapa adanya KPK ini? Sebelumnya perlu ditekankan bahwa KPK sebenarnya bukan untuk mengambil tugas pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya seperti polisi, jaksa, hakim, lembaga-lembaga sebelumnya yang ada. Nah, penjelasan undang-undang menyebutkan peran KPK sebagai trigger mechanism, yang berarti mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, terlepas dari itu, KPK ini juga mengawasi lembaga negara lain seperti polisi atau penegak-penegak hukum yang melakukan tindak pidana korupsi. Jadi karena sifatnya independen, jadi dia juga bisa merangkap sebagai polisinya polisi. Nah, wewenang KPK diatur pada Bab 2 Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2022. Wewenang ini yaitu mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, menentukan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Ketiga, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait. Keempat, melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kelima, meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Nah, kewenangan satu yaitu melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Lebih dijabarkan yaitu menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi, kemudian menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jejaring pendidikan, dan merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi. Kewenangan yang lain penjabarannya yang kedua yaitu mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam pemberantasan tindak korupsi, melaksanakan dengar pendapat dengan instansi yang berwenang dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, terdapat kewenangan lain yaitu KPK juga wajib mengkaji sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan lembaga pemerintahan, melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia dan DPR, BPK jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tidak dilaksanakan. Nah, dalam melaksanakan tugas survive, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak korupsi. Hal ini dijabarkan pada pasal 10A, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengambil alih penyidikan dan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Alasan pengambil alihan ini karena adanya laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi yang tidak ditindaklanjuti, kemudian juga proses penanganan tindak pidana korupsi tanpa ada penyelesaian atau tertunda tanpa alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya. Penanganan yang tersebut mengandung unsur tindak pidana korupsi. Nah, jadi karena alasan-alasan itulah mengapa KPK bisa mengambil alih. Nah, namun dalam hal itu juga terdapat hambatan dalam penanganan tindak pidana korupsi, yaitu karena adanya campur tangan dari pemegang kekuasaan eksekutif, yudikatif, atau legislatif, atau kepada keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Penyerahan perkara ini dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian dan atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih pada KPK. KPK dalam mengambil alih penyidikan atau penuntutan memberitahukan kepada penyidik atau penuntut umum yang menangani tindak pidana korupsi. Nah, dalam hal ini KPK berwenang dalam melakukan penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang pertama melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan atau penyelenggara negara. Dalam hal jumlahnya dan menyangkut kerugian negara paling sedikit 1 miliar rupiah. KPK juga berhak melakukan penyadapan, yaitu memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang berpergian ke luar negeri, meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa, memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik
Tugas KPK itu sendiri yaitu mengkoordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kedua, supervisi terhadap instansi yang berwenang terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, melakukan penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Melakukan upaya preventif yaitu tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang terakhir yaitu mengenai kewajiban KPK. KPK wajib memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Kedua, memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang ditanganinya. Dan terakhir, menyusun laporan tahunan dan menyampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, DPR, dan BPK. Sekian yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.